Tabik pun, bertemu lagi dengan saya Irwan SP Channel. Pada sesi ini kita membahas pembentukan bakal bunga kopi hingga menjadi buah. Ada beberapa tahap pembentukan bunga hingga menjadi buah. Pertama, pembentukan bakal bunga atau primordia. Yang kedua adalah tahap pembentukan bunga lilin. Yang ketiga, tahap bunga mekar. Yang keempat, tahap penyerbukan atau pembuahan. Yang kelima, tahap pembentukan buah. Yang keenam, tahap penuaan buah. Semua tahap tersebut dimulai pada akhir musim hujan. Banyak sedikitnya sinar matahari, tinggi rendahnya suhu, dan juga kandungan air atau kelembapan sangat berpengaruh pada tahap pembuahan atau pembungaan ini. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan bakal buah, antara lain banyak atau sedikitnya sinar matahari, di mana semakin banyak sinar matahari maka semakin banyak bakal buah yang tumbuh. Kemudian temperatur atau suhu yang perbedaannya tinggi akan menyebabkan bakal buah banyak. Kelembaban tanah yang semakin kecil juga akan berpengaruh baik terhadap pertumbuhan bakal bunga. Inilah yang disebut sebagai bakal bunga atau primordia pada tanaman kopi. Setelah pembentukan bakal bunga, maka tahap selanjutnya adalah pembentukan bunga lilin. Proses dari bakal bunga hingga menjadi bunga lilin memakan waktu 20 hingga 30 hari. Setelah bunga lilin terbentuk, maka cuaca diharapkan dalam keadaan kemarau. Namun untuk mekar, bunga lilin membutuhkan siraman air hujan sebanyak 1 hingga 2 kali. Saat bunga lilin telah berwarna putih agak kekuningan, ini menunjukkan bahwa bunga lilin ini sudah tua. Dan apabila tersiram air hujan, maka pada 2 atau 3 hari kemudian, bunga-bunga ini akan mekar sempurna. Bunga akan mekar selama 2 hingga 3 hari. Setelah bunga mekar, diharapkan cuaca juga dalam keadaan terang, sehingga penyerbukan dapat berlangsung 1 hingga 3 hari ke depan. Penyerbukan dibantu oleh angin dan juga serangga. Agar proses pemekaran bunga kopi terjadi secara sempurna, maka dikehendaki adanya situasi siraman air hujan setelah kemarau selama kurang lebih 1 bulan, kemudian perbedaan temperatur suhu antara siang dan malam yang tinggi. Setelah bunga mekar, maka beberapa hari kemudian mulai terbentuk bakal buah. Pada fase ini, bakal buah menghendaki cuaca yang kemarau selama kurang lebih 2 hingga 3 minggu. Lalu dilanjutkan dengan hujan yang teratur. Ini hasil pangkas kita minggu yang lalu.
2 minggu yang lalu kita pangkas, kita lihat buahnya. Bakal buahnya tahun depan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, sekitar 25 sampai 30 ranting dan menyusul yang ini. Ini bulan depan kembang. Jika diasumsikan satu ranting 10 dompol, maka bila jadi semua 30 bisa 2 kilogram biji kering. Satu batang yang ini. Oke. Batang yang seperti ini bisa 2 kilogram bila buah jadi semua. Kira-kira 2 meter kali 2 meter. Untuk mendapatkan bakal bunga hingga menjadi bakal buah yang baik, maka kondisi lingkungan kebun harus disesuaikan dengan yang dikehendaki oleh tanaman kopi. Salah satu caranya adalah dengan pemangkasan yang tepat. Dan zat hara yang dibutuhkan oleh tanaman sesuai dengan tahapan-tahapan perkembangannya harus dipenuhi secara tepat dan teratur. Dengan kondisi demikian, maka diharapkan tanaman kopi tidak mengalami kerontokan. Ada beberapa hal yang menyebabkan bakal buah kopi menjadi rontok. Yang pertama, penyerbukan yang kurang sempurna. Keadaan ini biasanya terkait dengan jenis tanaman kopi sehingga dapat diatasi dengan penyambungan. Yang kedua, tanaman kopi kekurangan zat hara terutama kalium. Hal ini dapat diatasi dengan pemupukan KCl sebelum kopi berbunga. Yang ketiga, tanaman kelebihan nitrogen atau kelebihan pupuk urea. Yang keempat, cuaca yang terlalu banyak hujan sehingga menyebabkan lingkungan kebun yang lembab. Hal ini dapat diatasi dengan cara mengurangi ranting-ranting tanaman kopi dan juga tanaman pelindung atau pemangkasan. Yang kelima, akibat serangan jamur dan serangga. Hal ini disebabkan oleh lingkungan kebun yang lembab menyebabkan bibit-bibit penyakit mudah berkembang. Dengan menciptakan suasana lingkungan kebun yang terang, menghindari kelembaban yang tinggi, mengakibatkan tanaman kopi menjadi lebih baik. Bunga dan buah tidak mudah rontok, dan juga bibit penyakit tidak berkembang. Seperti yang terlihat pada video ini, di mana terlihat suasana kebun yang terang sehingga menghindari kelembaban, dan buah serta pohon kopinya tampak tumbuh dengan sehat.
Baik, para kopista, semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Nantikan video-video lainnya di channel ini.